الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan bisa kita pergunakan untuk mendekatkan diri dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman rahimakumullah. Mari kita ulang-ulang pengajian kita untuk memperkuat fondasi kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa, mungkin setiap saat dan setiap waktu kita menerima pengajian, mendapatkan siraman rohani terhadap persoalan-persoalan keagamaan, agar itu tetap dan istiqomah dalam dada kita. Maka siang hari ini kita bahas tentang kiat-kiat agar ilmu itu tidak lari dalam pikiran atau tetap istiqomah dalam dada kita. Pertama, agar ilmu yang kita dapatkan itu terus menerus kita dapatkan, hal yang mesti kita lakukan adalah daimul wudu, selalu dalam keadaan berwudu. Ini kunci yang pertama apabila kita ingin ilmu itu terus menerus ada dalam dada kita. Masuk telinga suwuk tetap di dalamnya. Karena banyak hari ini ilmu itu nyedanga masuk telinga suwuk, keluar telinga kidal. Bahkan ada yang tidak mau masuk sama sekali. Pertama itu agar ilmu itu masuk dari telinga suwuk dan tetap di dalam, agar kita namun menjaganya, maka lakukanlah yang namanya pertama daimul wudu. Selalu dalam keadaan berkekalan wudu. Kenapa ini mesti kita lakukan? Karena kalau kita selalu dalam keadaan berwudu, maka otomatis kita selalu dalam keadaan suci. Lebih setelah selesai kita berwudu menghadap ke kiblat, ucapkan doa setelah berwudu, Allahumma ja'alni minat tawwabina, sambil kita resapi doa yang kita baca. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Jika para lu picangan cek mata awak ketika aman doa tu, ya Allah, jadikanlah aku di antara hamba-hambamu yang bertaubat. Kenapa? Karena bertaubat kita dianjurkan setiap waktu. Kenapa setiap waktu? Karena hampir dipastikan setiap waktu kita melakukan kesalahan, kita melakukan yang namanya dosa. Apakah itu dosa besar maupun dosa kecil. Tapi paling tidak dosa kecil, sadar atau tidak sadar, kita sering melakukannya. Oleh karena itu, selalulah terus menerus minta ampun kepada Allah. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikanlah aku di antara hamba-hambamu yang bertaubat. Persoalan taubat, innallaha yaqbalut taubat ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubat seseorang
sampai nafas di tenggorokan. Kalau lah sakaratul maut nak ada ceritanya minta ampun. Tapi hari ini pintu taubat selalu terbuka, open. Terus meneruslah kita bertaubat kepada Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku di antara hamba-hambamu yang suci. Suci lahir, suci batin. Suci lahir dengan kita melakukan aktivitas wudhu kah, mandi dari hadas besar kah, menjaga pandangan dan mata. Suci batin melepaskan segala sifat-sifat yang dapat merusak tatanan kehidupan kita, yang dapat merusak tatanan sosial, lebih-lebih dalam persoalan ibadah kepada Allah. Dengki kah, busuk hati kah, hasad kah, dan segala macam. Wa ja'alni min ibadikas sholihin. Lah bertaubat kepada Allah, minta awak dalam keadaan suci. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku min ibadikas sholihin, di antara hamba-hambamu yang soleh dan soleha. Orang yang selalu dalam keadaan daimul wudu', berkekalan wudu', maka syaitan tak katalog menghampirinya doh, dan kita insyaallah selalu terjaga. Kalaupun seandainya nasib berkata lain, ajal datang menjemput awak, minimal kita sudah meninggalkan dunia dalam keadaan suci. Satu, agar ilmu terus menerus dalam dada kita, selalulah dalam keadaan berwudu. Kemudian kiat yang kedua, agar ilmu itu istiqomah dalam dada kita, salatul lail walau rak'atain. Rutinlah, biasakanlah mendirikan salat sunat malam walaupun rak'atain, hanya sebatas 2 rakaat. Ini merupakan sunat bagi kita, bagi Rasul hukumnya wajib, tapi sungguh pun hanya 2 rakaat di sepertiga malam yang tidak semua orang bisa melakukannya. Insya Allah luar biasa keberkahannya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda. Sepertiga malam itu malaporlah ke Tuhan, mengadulah ke Tuhan terhadap semua persoalan-persoalan yang kita alami. Insya Allah kita akan diangkat ke derajat yang paling tinggi. Tidak semua orang bisa melakukannya, walaupun hanya untuk sekedar melakukan yang namanya aktivitas sholat 2 rakaat. Akan sangat berbeda kita sholat siang hari dengan sholat pada malam hari yang sunyinya luar biasa. Piciangan cek mato di sinan, kana diriwa badoso minta ampun kepada Allah. Insya Allah itu akan menjaga terus menerus ilmu kita yang ada di dalam badan kita. 2, pertama tadi daimul wudu, yang kedua selalulah salat sunat walaupun 2 rakaat pada malam hari. Yang ketiga, agar ilmu itu tetap dalam badan kita, yakuluna bittaqwa wala bisahwat. Makan dan minum dengan porsi takwa, tidak dengan keinginan menuruti hawa nafsu. Agama menganjurkan kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang berlebih-lebihan, apalagi dalam persoalan makanan. Sebab sepertiga makanan itu perut, sepertiga udara, sepertiga lagi air. Diisi saudalahnya, beko ketika paritlah kanyang, ibadah pasti akan malas. 3, makan pun diatur dalam Islam, jangan berlebih-lebihan. Kemudian yang keempat,
apabila ilmu itu ingin terus ada dalam darah kita, jalan yang keempat caranya adalah as-siwaku, menggosok gigi atau basugi bahasa orang dulu. Kalau kita tahu tentang ilmu bersugi atau menggosok gigi, sebetulnya dalam ilmu fikih dikatakan as-siwaku mustahabbun fi kulli halin. Menggosok gigi itu disunatkan setiap saat, illa ba'da zawal, kecuali apabila tergelincir matahari lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Jadi itu aktivitas yang tiap hari kita lakukan, tapi kalau tidak tahu nilai ibadahnya, maka tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang rutin kalau kita tahu tentang ilmunya, menambah poin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggosok gigi. Ada 3 tempat yang lebih disunatkan kita untuk menggosok gigi. Pertama, ketika makan makanan yang berbau. Makan jari yang makan patai dan sejenisnya yang mengakibatkan bau mulut, maka ketika itu selesai kita lakukan, lebih dianjurkan kita dalam agama untuk melakukan yang namanya gosok gigi. Kemudian yang kedua apa? Kemudian yang kedua ketika bangun tidur. Dan yang ketiga adalah ketika kita mau sholat. Makanya ada sebagian kawan kita ketika mau sholat, dia tunaikan menggosok gigi untuk mendapatkan sunatnya. Itulah sidang jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat dan ilmu ada dalam dada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.